Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini di bulan keluarga tidak memakai baca leksionari, tetapi hanya bacaan Injil. Kita terima dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 11. Di sana ada judul orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Demikian sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang menerima firman Tuhan dan yang mengerjakannya dalam hidupnya. Haleluya, amin. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara semuanya. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Berapa persen semangatnya? 95, Pak. Ya, menurun atau meningkat atau tetap atau naik turun? Ya. Hari ini kita sudah memasuki bulan keluarga. Jadi minggu ini adalah pembukaan bulan keluarga. Sebetulnya itu diperingati dengan memperingati Hari Perjamuan Kudus sedunia. Tapi karena kita sudah mengalihkan kemarin pada waktu hari ulang tahun gereja, maka cukup kita kemudian melaksanakan pembukaan saja. Nah, tema-tema sekitar bulan Oktober, bulan keluarga, kita diajak menghayati satu tema yang penting, yaitu dunia disabilitas. Bapak Ibu tahu disabilitas apa itu bahasa mudahnya? Disabilitas, orang yang memiliki keterbatasan. Ya, memang mengajak berbicara dengan halus dan sopan terhadap orang yang memiliki keterbatasan. Kira-kira supaya apa Bapak Ibu? Kok kenapa tidak boleh berbicara kasar terhadap
istilah bagi orang yang mengalami keterbatasan. Kenapa kira-kira? Contoh misalnya, kalau orang itu pernah mendengar kata tunanetra, apa artinya tunanetra? Netra itu apa tuh? Mata. Tuno berarti kan rugi atau kurang atau tidak mempunyai. Jadi artinya apa? Kurang dalam hal penglihatan. Sehingga supaya orang itu merasa tersanjung, tidak tersinggung, tidak terendahkan, dibilang oh dia tunanetra. Nah kalau orang tidak ngerti ngomong kasar piye wong kuwi picek gitu. Coba bayangkan orang itu yang dikatakan bluwang picek rasanya piye yang mengalami seperti itu. Coba rasanya sedih, mungkin minder, mungkin menjadi down, menjadi sangat jatuh mentalnya. Maka kemudian dunia itu mengajak agar orang supaya menjaga hatinya tetap termotivasi dan diterima dengan mengatakan tunanetra. Pernah mendengar orang yang kurang pendengarannya dikatakan tuna apa? Tunarungu, ya. Jadi kurang pendengarannya, atau basa Jawa sudo rungon, rungone sudo. Tapi kalau ngomong kasar wong kuwi budek. Coba pernah enggak di keluarga ngomong, "Wow, dasar kok." Pernah enggak? Bojone di ngonoke rasane piye? Wah, loru gitu ya. Padahal yang ngomong kira cetha, ngomongnya kaya wong bumo, kok ngunekke kene rak nyauri mongko gek diomongi konsentrasi baru ngulek sambel, wong kok gitu ya. Pernah begitu Bapak Ibu? Rasane tadi piye ya? Wah, sakit sekali. Mbok ngomong dibaleni gitu ya. Pak sing cetha leh ngomong gitu ya. Saya sering gitu ya. Ngomong truk jadi kertas gitu ya. Karena bisa jadi mungkin logatnya kurang cetha, pengucapannya kurang jelas, terlalu cepat, atau bisa jadi karena yang diajak ngomong itu belum konsentrasi. Sing diajak ngomong baru bekerja sesuatu kok diajak ngomong. Basa Jawane nronjol-nronjol. Sing salah sapa jane? Ya sing nronjol. Mbok men konsentrasi sik, meneng gek Bu, ngomong apa kan? Kan beres. Pendengaran. Kalau misalnya pernah panjenengan tadi tunanetra, tunarungu, pernah mendengar apa ya? Tunawisma ya, tunawisma. Tunawisma apa? Orang yang tidak punya rumah menetap. Bahasa kasarnya apa? Gelandangan. Ya kan, gelandangan. Jadi menggelandang, tidak punya tempat tinggal tetap. Mungkin dia tidurnya sesekali di ruko, sesekali di emper toko, sesekali di bawah jembatan karena nggak punya rumah. Namanya tunawisma. Tunarungu, tunanetra. Nah, kalau orang tidak lancar ngomongnya dinamakan apa? Tunawicara. Jadi dia tidak bisa ngomong dengan lancar, maka dinamakan tunawicara. Tapi kalau orang nggak tahu menghargai, tidak bisa menjaga hati, ngomongnya apa? Wong kuwi bisu. Coba, misalnya orang dikatakan seperti itu kan rasanya kan sakit. Karena apa? Bisa jadi yang gitu itu memang memang minta nggak dilahirkan dengan seperti itu. Saya kira nggak ada. Orang minta dilahirkan tunarungu, orang minta tak minta dengan tunawicara, orang minta lahir dengan tuna netra dan sebagainya. Satu lagi, dua lagi maaf. Ada istilah tunadaksa. Pernah mendengar? Apa itu tunadaksa? Orang dengan kekurangan tenaga fisiknya. Mungkin maaf di tangan, di kaki, atau di gerak-gerak tubuh motorik tertentu. Nah, kalau orang tidak sadar, tidak peka terhadap disabilitas, orang bisa ngomong apa? Kalau misalnya tangannya sesuatu tidak bisa bergerak dengan baik, ceko, kakinya tidak bisa berjalan dengan lempeng, wong kuwi pengkor, pincang gitu ya.
Coba bayangkan, bapak ibu punya saudara, punya anak, atau bahkan mengalami diri wong kok mlaku ora jejeg dalan dilusus apik-apik, di plester apik-apik kok ya oleh mlaku dadak jeglang-jeglong. Nah, kan memang dia memang tuna daksa. Wah, ngenyek Pak Presiden iki. Ya ora, emang begitu jalannya. Tuna daksa. Yang terakhir tadi apa kayak lali? Ya betul, tuna graita. Pernah mendengar Bapak Ibu tuna graita? Graito. Pernah mendengar? Jadi orang ini tidak punya kemampuan berpikir, berintelijensi, kemampuan kemampuan kecerdasan seperti yang pada umumnya. Itu namanya tuna graita. Maaf, orang awam sering mengatakan orang jenis ini dengan kata-kata kasar, dengan mengatakan apa? Goblok, pokok, apalagi tell me, mungkin idiot gitu ta? Otak jongkok. Pernah nggak di keluarga ada dikatakan goblok oleh suaminya? Wong kok goblok? Pernah nggak Bapak Ibu? Piye rasane sing mengatakan gitu? Lah kok kowe gelem dibojo goblok? Wong aku ngerti goblok kok ya udah dipek bojo. Ya kan? Aku udah gobloke. Iya kan? Iya. Dan kira-kira kalau itu label itu ditempleke Bapak Ibu, justru kira-kira membuat orang itu bangkit atau malah kemudian menjadi down. Iya. Oh, berarti aku memang dadi bojo goblok tenan ya. Wah, kok cilok kemento ya aku dadi di bojo sepisan kok dadi wong statusé goblok. Seperti itu kan. Nah, Bapak Ibu bayangkan konteks ini yang saya ceritakan di awal. Itu dirasakan oleh seorang yang buta tadi. Ketika orang tadi buta dan dilihat oleh orang banyak rembugane apa? Tadi mari bayangkan. Guru, kenapa orang ini buta? Yang dosa siapa? Dia atau orang tuanya? Coba mari bayangkan situasi psikologinya Bapak Ibu. Andai yang digitukan tuh kita semua. Di sebuah forum dikatakan wong iki kok wuta picek. Jane sapa sing dosa to? Cah iki apa wong tuane coba. Coba bayangkan rasanya anak yang dihakimi di depan orang seperti itu. Bayangkan. Pertanyaannya, harusnya diapakan Bapak Ibu? Anak seperti ini. Harusnya dimotivasi, dituntun. Berarti kalau dia memang buta, kan tidak bisa melihat dengan baik. Mungkin berjalan harus geragap-geragap. Harusnya diapakan? Dampingi, tuntun, diajak berjalan, diabani supaya tidak apa? Supaya tidak tersandung dan bahkan mungkin akan terjerumus. Tetapi justru yang dialami oleh anak ini betapa sangat tragis. Saya yakin tidak seorang pun yang memang rela merindukan lahir dengan cara seperti ini. Tidak ada. Pasti semua orang ingin hidupnya sempurna. Pasti semua orang hidupnya ingin tampil baik di depan orang lain. Maka tidak ada orang yang berharap dikatakan goblok, diadakan bego, diadakan urakmu dengan orak nyantelan, diajak mikir kok ya telat men. Tidak ada orang seperti itu. Maka apa kata Tuhan? Bukan dia, juga bukan orang tuanya. Tapi ayat berapa tadi? Tuhan menegaskan dengan sangat indah. Bukan, jawab Yesus ayat 3, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itulah kuncinya. Jadi ketika melihat kekurangan Bapak dan Ibu, keterbatasan dan saudara-saudara, mari dilihat justru di sana pekerjaan Allah pasti akan dinyatakan.
Contoh gampang, maaf ya, misalnya di keluarga ada yang mengalami suatu kegagalan, entah kegagalan rumah tangga, dan itu tidak akan kita harapkan semuanya, saya setuju. Apakah betul justru di sana nanti Allah akan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya? Betul nggak? Coba dirasa-rasakan. Gampang begini, misalnya dalam keluarga ada yang mengalami satu kekurangan tuna salah satu tadi ya, entah karena sudah usia, sudah dan sebagainya. Misalnya suatu ketika bagian keluarga ada yang harus dirawat karena tidak bisa kemana-mana, sudah tidak bisa berjalan, hanya di tempat tidur. Pertanyaannya tadi kan, pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan. Di mana itu? Contoh gampang begini. Justru di sana itu Allah akan melatih tentang satu, kesabaran. Betul nggak? Mungkin kalau tidak ada bagian keluarga yang seperti itu, orang nggak akan tahu bisa belajar apa artinya sabar, apa artinya setia, apa artinya rela, apa artinya ikhlas. Bayangkan, orang harus ganti popoknya dalam kondisi yang mungkin pesing, mungkin bau. Setiap hari harus mengganti celananya dan dengan kotoran yang ada. Sementara yang lain harus tetap berjalan kan? Ya makan, ya minum. Di sanalah teruji bahwa ada kesetiaan di sana, bahwa ada kerelaan, ada keikhlasan. Nah coba kalau orang nggak diberi anugerah kesetiaan, diuji dengan anugerah kerelaan, apa mau menggantikan popok entah orang tuanya, entah suaminya, entah siapa, sementara dia harus bekerja, harus makan, dan menjadi tegel, menjadi rahab, ya kan? Itu terjadi berarti ada pekerjaan Allah yang terjadi. Belum lagi yang lain, contoh konkret. Nah kalau Bapak Ibu mendengar ada gadis buta total, saya kok lupa namanya ya, penyanyi hebat, dia buta tapi bisa main keyboard hebat, saya lupa namanya. Dia pakai jilbab. Siapa? Aryani ya, betul Aryani. Saya kok membayangkan waktu dulu anak ini lahir, tidak mudah orang tuanya langsung menerima. Mungkin malu, merasa tidak sempurna memiliki anak. Mungkin disembunyikan kan, karena dia pasti malu. Sudah punya anak seperti itu, harus bergaul dengan yang mungkin dia akan merasa tidak sama dengan orang tua lain. Tapi dia bangkit terus, merasa bangga, merasa bisa menerima, dilatih, dan ternyata anak ini punya kemampuan bakat yang luar biasa, sehingga menang di American Got Talent kan. Jadi talenta bakat istimewa di Amerika sana, dan berkarir sampai sekarang. Iya. Pertanyaannya mungkin nggak kalau dia utuh bisa seperti itu, kita nggak tahu. Mungkin juga seandainya dia dilengkapi dengan mata yang lengkap, belum tentu dia bisa seperti itu. Jadi memang ayat ini menegaskan bahwa Allah bisa berkarya justru di tengah keterbatasan. Oleh karena itu, dari yang dikasih Tuhan, mari lewat firman Tuhan hari ini kita dikuatkan bahwa hidup memang tidak sempurna. Keluarga memang bukan keluarga yang sempurna, tetapi bukan berarti Allah berhenti berkarya di sana. Dia bisa memakai apa saja untuk jalan kemuliaan. Mari dilihat di bagian terakhir yang akan saya atur di sana. Ketika orang ini dihakimi, Yesus berkata dan akan menyembuhkan, ia mengambil demikian tindakannya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Pertanyaannya, langsung apakah dia sembuh? Setelah Yesus meludah, mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah dan dioleskan ke mata, apakah langsung sembuh? Oh tidak.
Jadi orang sembuh itu perlu proses, dan sembuh itu memang lama. Lebih cepat menjadi sakit daripada menjadi sembuh. Nah ini masalahnya, orang setelah sakit biasanya pengen cepat sembuh. Pada sakit itu prosesnya pelan-pelan. Sudah lama mungkin tidak terasa, baru kemudian nggak kuat, baru sakit. Nah begitu sakit orang udah kepingin sembuh. Ya bayangannya gampang, kalau orang manjat kelapa sampai atas, kalau mau turun kan tidak mungkin dia langsung jatuh kan, pasti dia harus pelan-pelan dari atas dengan setia, satu tangga, satu tangga, satu tangga. Apalagi sakit yang memang menurut dokter lama, misalnya sakit gangguan saraf. Gangguan saraf itu katanya memang sangat lambat karena begitu sangat halusnya. Saya pernah baca kalau saraf kita tuh ditarik seperti benang, itu panjangnya dari Anyer sampai Banyuwangi. Saraf kita itu loh. Ya, dari Anyer Jawa Timur sampai Banyuwangi ujung barat. Itu panjangnya. Nah, padahal kalau orang tuh sakit pembuluh darah, itu kan harus dibersihkan. Jadi bayangkan membersihkan selang dari Anyer sampai Banyuwangi. Butuh waktu yang lama dan telaten. Padahal saraf kita itu sudah diisi oleh gorengan, ciki-ciki, sarimi, moto, garam tuh ya. Itu selama seumur hidup sampai 60 tahun, 70 tahun. Nah, kok pengen bersih mendadak tidak bisa. Maka di sini Yesus membuat sebuah proses. Ada sarana ludah diaduk-aduk tanah dan dioleskan. Nah, saya agak sedikit guyu ya. Ternyata memang Yesus memberi contoh. Ludah itu kita masing-masing itu memang antibiotik yang paling kuat. Betul enggak? Jadi kalau orang dulu belen, dia pekan anaknya, matanya didoni, melek, itu kan? Dan ternyata sembuh. Saya buktikan loh. Jadi saya punya anjing banyak, 11 itu anaknya Boli itu kan ada, Boli kan ada 3, Crowley, Pupa, Kismo. Ya, yang Pupa itu belen itu ya, gampang, tak jembeng matanya, tak idoni juh itu, mari. Jadi ini bukan sulap, bukan sihir, bukan magic, tapi memang ini antibiotik. Terutama pagi hari sebelum kena apa-apa, begitu bangun tidur, itu adalah antibiotik yang paling mujarab. Leletkan aja. Kenapa ini kan enzim? Kenapa enzim yang kuat? Karena jenengan makan apa saja, begitu ditelan itu kan dia siap dicerna di lambung. Maka kenapa dokter menyarankan agar makan dikunyah banyak supaya enzim kita, ludah kita itu sudah nyampur dengan makanan, sehingga waktu ditelan di perut itu dia sudah siap untuk dicerna. Nah, maka kalau orang makan ke susu tergesa-gesa, dia belum dicampur dengan ludah, dengan enzim, maka perutnya menjadi gangguan. Mungkin menjadi asam lambung, mudah berak, tidak enak. Itu karena tadi proses membuat ludah atau enzim bercampur tidak sempurna. Dan betul Yesus mempraktekkan itu sebagai sebuah obat. Apalagi yang oleskan itu Yesus sendiri. Tetapi mari kita lihat, begitu dia aduk-aduk ke tanah, dioleskan, tidak langsung sembuh. Dan justru perintahnya apa? Pergilah ke Siloam. Jadi ayat ini terjadi di sekitar Galilea ya. Oh, nanti saya cek apa Galilea. Dan Danau Siloam, kolam Siloam itu beberapa jauh jaraknya dari situ, dekat Bait Allah. Ya. Bayangkan dia buta sejak lahir, disuruh pergi ke Siloam. Dia terbatas penglihatan, punya keterbatasan ketidakmampuan, disuruh melakukan sesuatu yang itu di luar kemampuannya. Nah, Bapak Ibu, ini seringkali kita itu kan cepat ngelokro ya, cepat putus asa. Punya suatu target hidup, target kerja, target tujuan, tapi kemampuan tidak ada. Contoh gampangnya aja, ilustrasinya.
ada tawaran masuk kuliah, diterima, jelas kemana arahnya, karena bidik misi atau apa. Tapi begitu ngomong orang tuanya, wah, kowe itu ngimpi to, Nduk. Wong pakmu trimo wong tani ora pasti kok kon mangkat kuliah. Nah, kira-kira mangkat enggak? Pasti saya jamin tidak. Kenapa? Tujuan ada, kemampuan tidak ada. Orang memilih pasti daripada berisiko tidak sampai tujuan, berhenti. Dan ternyata itu bukan yang diambil orang buta. Dia nggak punya kemampuan untuk melihat. Dan pasti jalan dia tidak paham, karena selama ini mungkin dia geragap-geragap dan hanya pengemis, duduk. Tapi Tuhan perintahkan ke kolam Siloam. Saya yakin pun dia belum pernah melihat namanya Siloam karena dia buta. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu dan Saudara? Dia pergi ke sana membasuh dan kemudian sembuh. Bisa dibayangkan nggak perjuangan seorang buta yang tidak punya kemampuan apa-apa, tapi kemudian sampai ke tempat tujuan dan rewardnya sembuh seperti apa? Ini gambaran memang hidup itu tidak mudah. Begitu orang sudah kalah di depan, dia tidak akan mencapai tujuan besar. Maka jangan mudah menyerah Bapak dan Ibu. Dan saudara, mari kita punya impian besar. Dan setelah itu yang terjadi apa? Dia bisa menyaksikan hidupnya lepas dari penderitaan. Yang ku tahu hanya Yesus mengaduk-aduk dengan tanah lewat ludahnya, setelah itu aku sembuh. Selebihnya aku tidak tahu. Maka mari, inilah peran kita seperti judul dalam tema kita, yaitu setiap keluarga dipanggil untuk ikut serta menyatakan pekerjaan Allah. Ya lewat apa? Mari lewat keluarga kita masing-masing. Biarlah firman ini memberi kekuatan kita untuk tidak mudah menyerah. Di tengah keterbatasan bukan berarti Allah tidak bisa berkarya. Ya siapa tahu di antara anak-anak kita ada yang menjadi pejabat besar, kita nggak tahu. Ya diamini saja. Tergantung kita mengamini. Kalau Bapak Ibu ragu mengamini, ya tidak apa-apa, itu pilihan. Tapi kalau mengamini, ya saya amin, terjadi. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin.